Jaraknya cuman berapa detik. Satu pertama yang kanan jaluk piro Kang? 100. Jaluk 100.000 100 juta mawon. Nek gelem nek ora gelem wis. Ya, tak ingoni. Motor King asli Menggala. Lanjut ke Rawajito Selatan. Oke, menunya apa Mbak? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi saya lewat jalan PT semalam teman-teman ya. Jadi saya sama sahabat saya ini lewat jalur PT itu niatnya cuma satu, biar lebih dekat, nggak terlalu jauh. Tapi memang jalannya ya banyak batu-batuan lepas itu ya. Batu-batu apa Mas namanya Mas? Batu kerikil geragal. Jadi makanya jalannya kalau lewat Majendul Selep itu tadi sampai ban kita orang tuh semalam pecah dua-duanya di jalur. Pas pecah ban. Skill. Apa Mas? Pecah ban. Ini pecah ban. Jaraknya cuman berapa detik. Satu pertama yang kanan baru mau nepi, ganti yang kiri. Ini dua-duanya jadi pecah, nggak bisa jalan ini ya. Ban serep nggak ada ini ketemunya. Guys, kita mau ganti ban dulu. Ini udah malam di tengah-tengah kebun ini, nggak ada rumah, nggak ada mobil lewat. Ini ban serepnya juga alhamdulillah gundul juga, cocok. Wes, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.30 malam ya, setengah 11 malam. Kita masih berada di tengah kebun sawit yang jauh dari perkampungan ini karena menunggu yang nambal ban. Karena malam ini susah nyari tukang tambal ban, harus bangunin dulu ya di jam-jam hampir tengah malam. Dan ini saya jadi satpam dulu nih hingga malam ini nih, pukul 10.30 atau setengah 11 malam. Kemungkinan saya perkirakan jam 12 sudah jadi. Moga nyamuknya nggak nakal-nakal. Bagi semua pengendara yang lewat di jalur yang satu jalur sama saya, terpaksa saya alihkan dan saya mohon dengan sangat ini pertolongannya mundur ya. Ini bukan kita nggak mau minggir, memang posisi kita di tengah-tengah dan bannya dua-duanya pecah, jadi nggak bisa minggir, muatan berat. Jadi maaf bener nih bagi yang lewat dan terganggu oleh mobil kami ya. Jadi penjaga. Kosongan apa muatan Pak? Kosongan apa muatan? Oh nek kosong sakit Pak, nggo kula kerneti pecah ban.
Ini ada mobil, jadi saya ngernetin dulu karena jalannya nggak bisa. Tahan Jul, sebelah sana Jul. Nah ini jadi jalannya sempit, kita di tengah. Monggo Pak, terus Pak, lurus Pak. Oke, lurus. Oke, lolos. Oke, monggo Pak. Oke, karena jalan di sini sempit dan mobil kita berada tepat di tengah jalan ini teman-teman, jadi ya para kendaraan lain yang lewat terpaksa harus kita bantu ngasih arahan karena memang di sampingnya ini sering ya, untung nggak hujan. Dan itu ada satu lagi Avanza mau lewat, mudah-mudahan nggak terlalu pendek kapnya, kalau pendek nyangkut. Iki konco-konco iki nek motor king api iki ndelok ketemu neng tengah alas. Wah iki sapa sing pecinta motor king iki lho, beh cek moling cek ganteng iki. Sene tak uripne ya. Ya, sene uripne Kang. Sene uripne Kang. Lampune tak uripne ya. Oke. Walah, cek nyis. Jaluk piro, Kang? 100. Jaluk 100.000, 100 juta mawon. Nek gelem nek ora gelem. Nek gelem nek ora gelem wis. Iya, tak ingoni sampe bane ora enak sing sadolan. Iki dikonconi neng Pecinta Mas pecinta king iki nang tengah alas iki. Ayo sapa? Sapa sing arep golek king? 40. Aku njaluk 100 bersih terne aku balik. Pajeke ngendi Kang? Pajeke iki Petulang Bawang. Iya menggala. Pajak Menggala, motor king asli Menggala iki. Urip pajak. Urip pajeke diengkol pancal bebek muni. Ora rugi. Kijang darat. Oh, nang kebun binatang ya, Kang? Oke, kijang darat iki ketahe. Astagfirullahaladzim. Itu masuknya di daerah Penawar. Dan ya lumayan lama lah karena di malam hari posisinya, jadi nggak ada tukang tempel yang buka, agak susah kita nyarinya, harus kita membangunkan si bapak tukang tambal itu tadi, minta pertolongan beliau, tapi alhamdulillah ada yang mau menolong. Dan kejadian semalam sedikit membuat kami terhambat ini waktunya ya untuk melanjutkan perjalanan di Rawajitu. Dan ini saya paginya kembali lagi melalui jalan yang semalam kita pecah ban. Memang kalau malam nggak terlihat seperti apa jalannya, tapi kalau siang gini mudah-mudahan terlihat jelas bagaimana mak jendulnya itu tadi yang banyak batu-batu kerikil, keri-keri neng sikil itu tadi. Jalannya seperti ini adanya, dan inilah rute kita hari ini, Jabrik Nusantara, di episode jalan-jalan di seputar Rawajitu di era 2022. Oke, bisa dilihat kanan kiri kita yang kita lalui semuanya adalah kebun sawit dan belukar semak. Tapi yang hobi mancing ini tetangga sebelah bolehlah main-main ke sini ya. Tuh ada tetangga sebelah saya yang hobi mancing. Ini lokasinya bagus bener tuh, rawa-rawa. Kayaknya ikannya banyak. Bisa buat lauk di rumah, oleh-oleh anak istri bagi yang hobi mancing. Oke, kita saksikan aja dan kita lanjutkan perjalanan kita hari ini bersama Jabrik Nusantara tentunya. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, serta komennya juga di-share ke teman-teman yang lain agar tahu rute-rute Jabrik Nusantara di seputar Tulang Bawang. Kita lanjut dan selamat menikmati. Tampan iki kok dasar laut, dasar sungai iki lagi. Apa boyo? Guys. Mancing ngono iki bapak tua iki nakal iwak siji sampe aku balik ora kena lho, Mas. Baik. Iya.
ya apa lah. Gruwel. Saking gedine. Kon gubet nang ngoyot paling iki. Lha saking gedine. Iya. Kayak nyemplung ra mungkin. Jadi yang tahu buka. Nyemplung dijemuk mangap. Baik, gruwel. Dasarane ini. Enak lho Pak ya. Koyo opo ya. Bul. Bingung deh. Pak. Penguripan lho bro. Nek dengo penguripan kuwi. Kayu alam yang disediakan oleh Yang Maha Kuasa buat diambil dan dipelihara. Ambil seperlunya. Insya Allah. Rawat sebisanya, di kemudian hari bisa buat temurun anak cucu, meneruskan hidup. Jangan dirusak ya hutan-hutan alam seperti ini yang banyak manfaatnya. Ini wilayahnya masih di daerah Gedung Aji. Ya, maksudnya Gedung Aji Lama, daerah Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Ini buat lokasi-lokasi para pencinta ikan, pencinta pancing mania. Ini banyak lokasi ini di sini. Jadi kalau kita mau menuju ke Poros Rawajitu, jika rumah kita itu berada di SP1 Rawapitu ya, bisa lewat jalur ini, jalur PT. PT-nya PT apa sih ya? Ini PT apa Mas? PT Sip. Oh PT Sip ya, PT Sip. Jadi kita lewat jalan Poros PT, mulai dari Pasar Batang, yang di belakang mobil kita arahnya Pasar Batang. Jadi kalau kita yang menuju ke sana, menuju ke masuknya Penawartama ya, mau ke arah Penawartama, kita keluar sana ya. Dan nanti kita tembus lagi di Tugu Obor, Bogatama, dan seterusnya kita menuju ke Poros Rawajitu. Nah nanti di situ kita saksikan betapa indahnya jalan Poros Rawajitu sekarang di seputar Tugu Jaran ataupun E1 Sidoarjo hingga Gunung Tiga. Namun kabarnya di Ipil dan Medasari belum diadakan pengaspalan. Kita lihat aja seperti apa. Dan ini kita menuju ke Rawajitu melalui jalur PT Sip yang berada di Gedung Haji Lama. Karena biar lebih cepat, tapi jalannya memang kayak gini, banyak kerikil-kerikil lepas. Jadi agak jendul-jendul maslep itu tadi, hingga membuat ban kami semalam pecah dua-duanya. Alhamdulillah ya Mas ya. Kita nikmatin aja dan kita lanjut mengekspos jalan Poros Rawajitu di era 2022. Lanjut guys. Nah, semalam kita di sinilah, di jalur inilah kita yang mengalami pecah ban karena terkena oleh batu-batu runcing yang berada di sepanjang jalur ini. Sebenarnya tak jauh dari tempat kita pecah ban semalam, perkampungan. Cuman kalau untuk mobil bermuatan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan ya. Jadi kita harus berhenti dan tepat berada di tengah-tengah. Makanya semalam terpaksa kita jadi satpam untuk mengalihkan laju kendaraan yang mau melintas di jalur ini teman-teman ya. Karena kalau udah masuk susah untuk berputar di sini ya. Karena lokasinya seperti ini. Dan ini juga kalau buat berpapasan tidak memungkinkan jika kita sama-sama membawa muatan. Jalan yang sempit dan sedikit cembung di tengahnya ya. Nah ini jadi membuat jalan ini sedikit miring di samping kanan kirinya. Dan disinilah semalam kita pecah ban tadi yang barusan kita lewati. Setelah lepas dari jalan PT ini nanti kita akan menemukan jalan poros, yaitu jalan poros yang menuju ke Rawajitu. Jadi bagi teman-teman semua yang hendak melihat info jalur poros Rawajitu di era sekarang, disaksikan aja
jalannya yang sekarang di Poros Rawajitu ini. Nah, ini contohnya kalau di jalur PT ini, jika ada kendaraan yang dari arah berlawanan membawa muatan berat, kita harus mengalah satu sama lain ya. Jadi kalau memang kita tidak membawa muatan, kita yang harus wajib mengalah dan menepi biar mobil ataupun kendaraan yang lewat dari depan bisa lewat. Karena memang jalannya yang sempit ya teman-teman, dan ini dilihat di depan sana mobil membawa muatan berat itu ya. Nah, tuh beberapa anggota rombongan truk bermuatan apa ini Mas? Pupuk ya Mas? Pupuk. Ya, pupuk ini. Coba kirim ke mana Mas? Kirim ke PT. Oh, ke PT ya. Ya. Oke, oke. Para anggota truk mania pemuat pupuk dan alat pertanian juga ini sepertinya. Oke. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, bagi teman-teman yang bingung ini sebenarnya jalan mana, di wilayah mana, daerah mana, nah saksikan nih. Nah, akan saya kasih teksnya dan Google Map-nya ada di sini yang pengen melintas jalur ini. Apabila teman-teman pengen mencari jalan pintas yang lebih dekat dari Poros Penawartama menuju ke Pasar Batang ataupun Rawapitu, inilah rutenya, dan ini Google Map-nya akan segera nongol di pojok kiri kanan, kiri ya, atas kiri ya. Oke. Waduh, sayang sekali nih, di sini nggak ada jaringan teman-teman ya, jadi sinyalnya itu nggak ada, makanya Google Map saya ini nggak bisa diaktifkan karena memang ini jauh dari pemukiman, jauh dari tower, sehingga sinyalnya juga mak jendul selep seperti jalannya tadi. Jadi di sini yang ada itu sebenarnya pagi ini di jalan ini yang nggak ada rumah, nggak ada warung, sinyalnya sinyal kelaparan. Jadi ceritanya teman-teman ya. Jadi sinyal dari dalam perut ini udah mulai berbunyi. Kayaknya udah ngasih kode bahwa saatnya ngisi pulsa perut ini ya. Jadi dan dilihat dari sahabat saya ini kayaknya udah mulai 5 watt. Cacingnya gemberah neng jero utek. Cacingnya udah berantem, beradu, karena memang di sini kalau melewati jalan ini tuh nggak ada makanan, nggak ada warung, adanya brondol sawit, adanya kerikil ya. Jadi kalau usahakan kalau mau melintas jalur ini untuk antisipasi siapa tahu kita patah per ataupun pecah ban di sini ya, usahakan nggak ketang roti lah, membawa roti. Nah, kalian mesti ada yang bertanya ini teman-teman, saya bisa ngomong begini, kenapa kok situ nggak bawa kan bang? Kenapa bang nggak bawa? Ya karena kita nggak bawa itu karena kita nggak punya duit, itu makanya. Saya cuma ngomongin buat sahabat-sahabat semua yang ingin melintas jalur ini harap membawa makanan. Kalau keadaannya mendesak ya roti lah jadilah. Jelasnya begitu. Kenapa saya tidak membawa makanan? Karena saya nggak punya duit. Kita belum siap. Bukan duit teh. Jadi saya nggak bawa makanan. Makanya saya himbaukan kepada sahabat semua yang ingin melintas di sini, usahakan perut kenyang. Karena nggak ada warung, nggak ada toko, adanya brondol sawit dan kerikil. Kita nggak berharap mobil kita rusak di sini, tapi andai pun suatu saat ada kerusakan mobil, minimal kita sudah sedia payung sebelum hujan, membawa makanan dan alat cadangan lainnya untuk menanggulangi kemacetan di sini sehingga tidak lapar, gitu aja. Oke, ini baru nongol teman-teman ya. Denah lokasinya, Google Map-nya mulai berjalan karena mulai ada sinyal. Jadi kalau saya dari Pasar SP1 Rawapitu tadi akan menuju ke Rawajitu, menemukan titik jalan porosnya, saya melintasi jalur PT SIP. Dan ini rute saya tadi ya, saya melalui jalan ini ada Google Map-nya di pojok kiri atas ini, bisa kita baca sama-sama. Nah, jadi yang belum paham, belum jelas, silahkan ikuti jalur itu tadi. Sekarang udah hilang lagi, sinyalnya hilang lagi.
Dan kita akan menemukan jalan poros dalam waktu 5 menit ke depan. Dan setelah itu kita akan menuju ke Rawajitu. Oke, sampai ketemu di poros Rawajitu. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa ngopi juga subscribe-nya. Kita lanjut. Nah, di depan itu teman-teman sudah kita saksikan bersama-sama di sini ya. Jalan poros menuju Rawajitu sudah terlihat. Jadi kalau kita menuju ke arah kiri, kita akan kembali ke arah Simpang Penawar ataupun Unit 2. Jadi kalau kita mau ke Rawajitu kita harus ngambil ke arah kanan. Oke. Senmu, kita ke kanan arah Rawajitu. Jadi kalau kita ke sana balik ke unit lagi, kita ke arah Rawajitu ya Bang. Kita pulang ke arah Rawajitu dan inilah poros Rawajitu di era 22. Ini kita mulai dari F2 nanti ya, Tugu KB ataupun daerah Bogatama. Kita berangkat dan kita sampaikan di sini sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe, juga di share ke teman-teman yang lain agar lebih jelasnya info poros Rawajitu di 2022 ini seperti apa keadaannya dan inilah adanya. Terima kasih bagi yang udah subscribe dan pokoknya saya doakan semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat. Di era pandemik ini semoga semua masalah berlalu dan digantikan dengan kebahagiaan serta keselamatan. Amin. Kita lanjut menuju poros Rawajitu bersama teman saya yang sinyalnya udah Pak Jendul selap karena lapar tadi. Oke, kita akan cari sarapan dulu karena memang dari malam kita belum makan ya, karena pecah ban di tengah perkebunan sawit yang memang nggak ada perumahan di situ. Makanya saya himbaukan untuk membawa makanan buat sahabat yang melintas di situ agar tidak terjadi kejadian seperti kami, yaitu tanda-tanda kelaparan di situ tadi. Oke, kita lanjut. Kita hanya bercanda tapi memang kenyataannya seperti itu, jangan dihiraukan. Yang penting intinya kita hari ini akan menuju ke poros Rawajitu melihat keadaan jalur poros Rawajitunya. Jangan hiraukan candaan saya karena candaan ini hanya sekedar solusi agar kita menjadi awet muda. Oke, terima kasih dan kita kembali lanjut. Nah, jalan ini adalah jalan daerah Bogatama sebelum Tugu KB ya. Kalau kita dari Unit 2 ataupun dari Simpang Penawar, lokasinya ini sebelum Tugu KB ataupun sebelum Pasar Bogatama. Jadi masih seperti ini keadaan jalannya. Udah disekrap, udah diadakan penimbunan, namun belum diaspal dan masih mak jendul. Juga kalau untuk mobil-mobil kendaraan pribadi ataupun roda 4 yang agak pendek ini agak harus memilih-milih jalan karena takutnya nyangkut ya di bumper. Pokoknya lokasinya ini sebelum Tugu KB kalau kita dari Unit 2. Nah, itu di depan udah mulai terlihat tubuhnya di sana itu ya. Itu adalah Tugu KB Pasar Bogatama. Oke, kita menuju sana, kita sedikit mendekat ya biar jelas bagaimana keadaan jalan Bogatama F2. Hingga sekarang aspalnya belum nyampe sini. Tapi daerah Benil alhamdulillah udah saya lewatin, udah halus. Gunung 3 udah halus. H1 sampai H2 hingga Simpang Mesir udah halus. Namun di wilayah setelah Gudang Areng itu masuk di perbatasan daerah Tri apa mas sana? Tri Tunggal Jaya apa sih? Lupa saya namanya, pokoknya itulah Tri Rejo Mulya apa sana itu yang ada tubuhnya Garuda itu ya masih sebagian yang diaspal, dan ini di daerah Bogatamanya malah belum ya. Jadi masih seperti ini dan ini tepatnya berada di Pasar Bogatama ataupun F2 yang ada simbolnya Tugu KB. Nah, itu Tugu KB-nya. Bisa kita saksikan jalannya masih seperti ini walaupun tak separah tahun kemarin, namun bisa dikatakan belum selesai pembangunannya. Oke, kita lanjut. Harus berhenti dulu bergantian, banyak batu lepas. Nah, aren di Kang? Oh, Rawajitu.
Golek welut ya. Ya itu mungkin dulu disebut rowo itu karena itu kalau rowo itu rawa Mas ya, tempatnya di sawah, banyak lumpur ya, kemungkinan mungkin begitu dulu kitahnya mungkin ya. Bagi yang udah tahu komen kenapa bisa disebut rawa pitu ataupun rawa situ. Ya ini tugunya. Buat teman-teman yang rumahnya di sini siapa? Ini mohon komentarnya. Mau saya colek nggak enak, takutnya nanti colek saya disangkanya apaan kan. Jadi silahkan komentar aja apa yang diharapkan di jalan yang sekarang ini. Masih mak jendul juga. Nah, dan di depan itu kurang lebihnya 200 meter dari mobil kita ini itu adalah lapangan ataupun kantor desa Bogatama. Jadi kita saksikan di sana ya, sudah terlihat di sana lapangannya sebelah kanan. Dan itu balai desanya sebelah kirinya. Nanti di sana akan ada tulisan besar-besar di situ ya, tulisan apa namanya itu, bukan Bogatama Mas, apa namanya Mas ya? Bogatama ya Mas ya, benar, Bogatama. Orang menyebutnya lagi terkenalnya Tugu KB ataupun F2. Dan inilah kantornya, ini puskesmasnya Bogatama. Kita udah berada di depan puskes, dan samping puskes kita saksikan di sini ini adalah posko kesehatan, juga ada balai desa, balai kampung ya, balai kampung Bogatama. Nah ini jalannya seperti apa? Masih seperti ini juga di depan kantor balai desanya. Oke, kita akan lanjut menuju rute seterusnya hingga nanti ketemu lagi di penghujung acara, yaitu Pasar Rawajitu Selatan sebelum Penangkis ataupun sebelum gerbang Depasena. Terima kasih dan kita masih berlanjut. Setelah Penawartama sudah, Gedung Haji sudah, Bogatama sudah, dan ini sebentar lagi kita memasuki wilayah Air Merah. Dan setelah Air Merah nanti kita akan menemukan Tugu Obor ataupun yang disebut wilayah Makartitama ataupun H1. Oke, kita lanjut. Dan alhamdulillah di Makartitama ataupun H1 ini jalannya udah aspal semua dan saya pastikan halus. Jadi buat teman-teman yang ingin melintas di jalur ini jangan khawatir ya. Pokoknya mulai dari Air Merah hingga Tugu Obor, bahkan nanti hingga pertigaan ataupun simpang Mesir itu halus. Bahkan di Gunung Tiga juga udah halus, aspal semua. Nah ini aspal pertama kita mulai dari sini, bisa kita saksikan memasuki daerah Air Merah ini ya, sebelum jembatan kalau kita dari unit. Jadi kita harus sedikit berhati-hati juga mengurangi kecepatan karena di jembatan Air Merah ini sudah banyak kisah yang tertoreh di sana, baik dari kejadian-kejadian yang kebetulan juga itu kebetulan atau mungkin sudah memang digariskan di situ para sahabat atau saudara kita yang sudah mendahului kita di situ. Pernah ada beberapa korban juga di situ, jadi kita harus hati-hati karena jalan yang tadinya lebar kebetulan ketemu jembatan ini adalah sedikit menyempit. Jadi itu yang kadang membuat beberapa kendaraan di sini terjebak saat berpapasan ya. Nah ini di sini bisa terlihat dari garis pembatasnya ini sedikit menyempit. Oke, kita terus lanjut dan inilah wilayah Air Merah dan sebentar lagi kita akan menemukan Tugu Obor yang disebut H1 ataupun Makartitama. Obornya udah kelihatan teman-teman, itu adalah desa H1 ataupun Makartitama. Karena masih pagi saya akan sarapan dulu, dan ini saya mampir di
daerah Tugu Obor H1 ataupun Makartitama. Dan ini saya segera memilih-milih lauk ya untuk sarapan pagi ini, karena kalau mobil aja dikasih solar, orang juga harus makan Mas ya. Ya, jadi biar sinyalnya nambah, kita makan dulu. Dan ini saya mau pesan sama mbaknya ini. Setelah itu baru kita lanjut ke Rawajitu Selatan. Oke, menunya apa Mbak? Oke, ini menunya, kita sarapan dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di Rawajitu Selatan di pasar. Setelah saya sarapan baru kita lanjut lagi. Teman-teman, ini bawahnya dari saya pribadi untuk teman semua. Jadi kalau melintas di jalur ini jangan khawatir, terutama setelah kita memasuki wilayah Makartitama tadi ya, di Tugu Obor hingga nanti ke Simpang Mesir ataupun Gunung Tiga itu udah halus, sangat halus dan aspal mulus ya, enggak seperti jalan yang semalam kita lalui ya. Jadi pokoknya nyaman lah dilalui untuk saat ini di tahun 2022 ini, baik itu pengendara bermuatan ataupun kosongan ataupun travel pribadi dan lain sebagainya. Pokoknya udah capcus saja ke sini, nggak perlu dikhawatirkan. Mungkin PR-nya hanya di Ipil dan Medasari hingga di Pasar Rawajitu. Oke, seperti apa di sini? Nah, ini pasarnya. Mungkin masuknya di H1 atau H2 saya nggak paham amat ya. Yang jelas ini wilayah Simpang Sajen ataupun sebelum Tugu Gajah. Sebelah kiri itu kalau kita dari Unit ada Tugu Gajah. Jadi masuknya udah di wilayah Makartitama lah. Oke, makanya setelah jalan kayak gini perlu hati-hati dan stabilkan kecepatan kendaraan Anda, terlebih saat Anda membawa muatan berat. Karena saat jalur yang sangat halus dan meluncur dengan kencang, kadang kita menahan rem itu udah gak ketahan karena beban yang kita bawa itu biasanya terlalu berat, makanya sering terjadi hal-hal yang sedemikian. Jadi perlu hati-hati, waspada, dan jeli dalam menentukan kapan kita harus ngebut dan kapan kita harus pelan. Oke, kita lanjut dan kita akan menuju ke Rawajitu sambil melihat-lihat jalan porosnya di seputaran H1, H2 hingga Gunung Tiga nanti yang sekarang memang sudah diaspal halus dan bisa dilalui para pengendara yang melintas ke arah Rawajitu Selatan dari Unit dengan nyaman. Terima kasih pembangunan, dan buat sahabat semua jangan lupa sekali lagi like, subscribe, serta komennya untuk meningkatkan kemajuan video saya untuk mengupload video-video ataupun kemajuan-kemajuan di seputar Lampung dalam rangka jejakku di Jabrik Nusantara. Kita lanjut. Nah, dan inilah pasar H2 yang saya sebutkan tadi. Setelah kita dari H1 kita menemukan pasar H2 ini sebelum kita menemukan lagi yang namanya Simpang Mesir ya. Kalau ini lokasinya di mana? Ini akan saya jelaskan di sini. Lokasi ini adalah berada sebelum Pasar Rawajitu kalau kita dari Unit. Jadi kalau urutannya itu dari
Bulak Benil kita masuk ke E1 Sidoarjo atau yang dikenal dengan Tugu Jaran. Habis itu kita masuk lagi di daerah Tugu Garuda. Setelah Tugu Garuda kita ketemu lagi, nanti ada di situ Tugu KB yang disebut Bogatama ataupun F2 tadi. Nah, setelah Tugu KB kita maju lagi, jika akan menuju ke Poros Rawajito akan ketemu Tugu Obor. Itu Tugu Obor itu masuknya H1 ataupun yang disebut orang Makartitama. Setelah Makartitama kita menjumpai ya daerah inilah, wilayah yang sedang kita berada ini adalah H2. Dan ini adalah rumah Pak E dan rumah Mane. Pasar H2 kita menemukan yaitu tikungan Simpang Waru. Ini nggak jauh dari pasar H2 tadi yang dikasih simbol yaitu tugu seperti ini ya. Nah ini itu namanya Simpang Waru. Dan lokasinya ini berada setelah pasar H2 kalau dari unit, tapi sebelum tikungan Simpang Mesir. Oke, kita akan lanjut dan di depan setelah ini kita akan menemukan yang namanya tikungan Simpang Mesir. Jadi kalau kita lurus itu menuju ke Rawajito di arah porosnya, kalau kita masuk ke arah kanan ada persimpangan itu kita menuju ke daerah wisata alam 21 itu letaknya di situ ya, kita lewatnya. Nanti kita tunjukkan di sana detailnya. Tapi saya tidak masuk di tempat wisatanya karena saya rutenya tidak ke sana hari ini. Oke, kita lanjut dan kita saksikan simpang di depan. Mana yang menuju ke tempat wisata alam 21, di situ akan kita tunjukkan nanti di depan setelah ini. Nah, kebetulan ini sangat hal yang kebetulan kita bertemu dengan Putri Candi Adu Nasib, di mana bis yang menjadi fenomenal. Dikala itu saat saya masuk di sini 3 tahun yang lalu ya, di mana saya mengupload bis Putri Candi Adu Nasib ini sedang kebebes dan mendapatkan beberapa komentar dari netizen. Dan inilah simpangnya yang saya masuk ke sana itu adalah simpang menuju tempat wisata alam 21 ya. Tepatnya di Aji Mesir. Kebetulan di sana yang menjadi kepala desa saat ini adalah Bapak Arbain ya. Bapak Arba, bisa disapa dengan sehariannya. Dan kebetulan yang mempunyai lokasi tempat itu adalah Ibu Ratna dan Bapak Ruslan. Ujung aspal Rawajito. Ujung aspal Rawajito.
ketemu meneh. Welcome to Jalan mak jendul meneh. Jeglongan Sewu. 1 juta. Iya. Goyangane cempek goyangan dia. Kancane lagi pikir Terus langsung good. Dip. Mana nih sih? Kapalnya dulu mau kapalnya? Urung, iso ngalih kapalnya. aku berarti kanal lagi ya. Ora. Rawaji itu sing mlaku. Dangkal paling. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi seputar perjalanan Jabal Nusantara di area Tulang Bawang, Poros Rawajitu di hari ini. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Kita akan kembali dan berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan tetap semangat. Inilah Jalan Poros Rawajitu di 2022. Wassalam dan terima kasih.